Shalom semuanya. Shalom. Selamat datang, selamat beribadah di sekolah minggu hari ini. Semuanya pada sehat? Sehat. Semangat memuji Tuhan? Semangat. Semangat ya. Ayo semuanya, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita sama-sama berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan di pagi ini kami boleh datang di rumah-Mu ya Tuhan. Kami mau beribadah, Tuhan Yesus terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan untuk kami. Biarlah Tuhan ibadah kami sepanjang hari ini Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, berikan kami sukacita untuk terus memuji nama-Mu. Berkati setiap kami yang hadir dan juga teman-teman kami yang belum hadir, Tuhan Engkau berkati mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Teman-teman silakan bangkit berdiri. Ya semuanya berdiri yuk. Kita akan menyanyikan lagu Anak Monyet di Atas Pohon. Ayo semuanya sama-sama kita bernyanyi Anak Monyet di Atas Pohon ya. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Ayo semuanya kita ulang lagu ini ya, sama-sama belajar. Di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Ayo semuanya sama-sama kita bernyanyi dengan semangat. Di sini ada yang panjang tangan nggak? Nggak kan? Anak Tuhan ada di mana? Di gereja. Berarti kita harus semangat untuk memuji Tuhan ya. Oke? Di sini ada yang panjang hidungnya? Nggak kan? Ayo, semuanya anak Tuhan harus semangat untuk memuji Tuhan ya. Semuanya udah pada sarapan belum? Udah, ya udah ayo. Kayak lagi sakit, nggak semangat. Ayo semuanya semangat ya, kita ulang sekali lagi. Kita ulang sekali lagi. Kita sama-sama belajar lagu ini, Anak Monyet di Atas Pohon. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka. Namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Sekali lagi ya, anak monyet di atas pohon. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan
Masih semangat untuk memuji Tuhan, teman-teman. Amin. Amin. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu Satukanlah Hati Kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bukanlah hati kami diuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan semuanya. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Ore. Ayo semuanya dipersilakan untuk duduk kembali. Semuanya kita sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita duduk yang benar, biar kita nyaman untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga kita mengerti semuanya. Ayo kita naikkan pujian firman-Mu kita bagi kakiku. Firman kita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
besertaku selamanya. Firman-Mu pita bagi kakiku, terang bagi jalanku, Terang bagi jalanku. terang bagi jalanku, Terang bagi jalanku. terang bagi jalanku. Ayo duduk, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau berkata, Tuhan, firman-Mu pelita terang bagi kaki kami. Ajar kami sebagai anak-anak Tuhan mau mendengarkan firman Tuhan agar jalan kami terang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Oke, hari ini Lause mau cerita nih. Tapi sebelumnya tunggu ya. Lause tanya nih, ada yang tahu nggak ini apa ya? Apa ini? Lilin? Obor? Lilin? Lilin zaman dahulu? Lampu zaman dahulu kala. Oke ya. Yang diciptain Alva Edison? Oke ya. Sekarang coba ya, zaman dahulu ini nggak ada lampu nih ya. Oh coba Lause matiin Lause. Nggak ada lampu, gelap. Gelap ya. Oke, zaman dahulu tidak ada lampu nih yang kayak sekarang tuh di atas itu nggak ada. Kita pakainya minyak lampu. Minyak lampu, gelap nggak ya? Gelap ya. Aduh, coba Lause, matiin belakang Lause. Aduh, matiin lagi Lause. Lihat, nggak terang. Kalau mau belajar zaman dahulu kala di desa, gelap ya. Matanya mesti kecil. Iya, makanya kita berterima kasih dengan satu orang yang membantu kita menemukan lampu. Ayo kita nyalakan ya lampunya ya. Oke, sudah siap mau dengar ceritanya? Sudah ya, ini ya, lihat zaman dahulu, aduh mesti cari minyak tanahnya, mesti cari ini. Kalau habis minyak tanahnya di rumah gelap deh. Wah, sekarang ya Lause mau ajarin kalian ya, satu tokoh dunia yang rajin banget. Kenapa dia bisa ketemu lampu nih? Jadi kita berterima kasih. Namanya siapa ya? Thomas Alva Edison. Oke, tapi sebelum kita mulai, kita sudah siapin apa ya? Yang Alkitabnya udah dibawa? Catatannya udah dibawa? Oke, terus matanya bawa nggak ya? Lause ada yang ketinggalan nggak? Oke, hatinya bawa nggak ya? Bawa. Terus tangannya bawa? Terus kepalanya bawa nggak? Otaknya? Bawa ya. Mulutnya bawa nggak ya? Oh bawa ya. Lause nggak lihat, ketutup masker nih ya. Telinganya bawa nggak? Bawa ya. Jadi perhatikan baik-baik, hari ini Lause mau cerita tentang Thomas Alva Edison. Oke, kita lihat ya. Thomas Alva Edison ini orang apa ya, kok hebat banget. Dulu siapa yang suka nonton TV? Nonton film? Dengar musik? Wah, itu semua karena Thomas Alva Edison loh ya. Yang paling hebat yaitu lampu ini. Kita ada lampu di sini karena ada dia ya. Oke, kita lihat Thomas Alva Edison ceritanya dia dari mana ya? Ada yang tahu nggak dia dari mana? Oh nggak tahu. Oke, Lause kita lihat dia dari mana ya? Lause. Thomas Alva Edison lahirnya 11 Februari. Deket-deket dengan ulang tahun Dev ya. Lahir di desa Milan, nama di Ohio, Amerika. Oke, jadi ada di mana dia? Dia di desa, benar ya. Orang Amerika. Nah, sekarang kalau kalian pergi ke Amerika, di rumahnya itu jadi museum ya. Wah, itu rumahnya ya, tempat dia lahir ya. Nih, namanya Bapak Thomas Alva Edison. Oke, selanjutnya kita lihat
waktu kecil ya, waktu kecil itu Thomas Alva Edison tidak pinter ya. Kenapa? Dia di sekolah nilainya matematika kurang bagus, bahasa jelek. Akhirnya sekolah bilang, aduh anaknya terlalu bodoh. Di sini ada nggak yang dikeluarin dari sekolah karena nggak bisa belajar? Ada? Nggak ada ya, nggak ada. Mamanya bilang, karena sekolah tidak mau terima dia, saking dia nggak bisa baca, dia nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak boleh sekolah lagi. Sekolahnya bilang, jadi mamanya ngajarin sendiri di rumah ya. Jadi orang bilang, masa ulangannya 3 ya? Masa ulangannya 1? Kalian di sini pasti 90, 100 ya. Thomas Alva Edison 3, cuman bener apa ya? Cuman bener tulis 1 angka ya. Jadi Thomas Alva Edison waktu kecil dianggap orang bodoh, tapi mamanya sayang dengan dia. Di sini papa mama sayang dengan kalian? Sayang ya, walaupun kita salah, walaupun kita mungkin gak bagus, tapi papa mama sayang. Akhirnya dia belajar di rumah dan banyak baca buku. Terus Thomas Alva Edison banyak baca buku. Dia buat eksperimen, di rumahnya ada lab ya, buat eksperimen. Wah, jadi dari kecil dia sangat walaupun dibilang bodoh tapi dia rajin ya. Jadi kalian ingat, jangan bilang saya nggak bisa, saya nggak bisa nih pelajaran ini. Jangan ya, kita harus belajar rajin ya. Oke, kita lihat ya Thomas Alva Edison. Wah, dia meneliti ya, dia banyak baca buku. Selanjutnya kita lihat ya, waktu umur berapa ya Thomas Alva Edison udah bekerja? Di sini yang umur 12 siapa ya? Kesia ya. Siapa lagi ya yang umur 12? Oh ya, di sini Koko Wilson ya, Koko Wilson. Oh 11 ya, Thomas Alva Edison umur 12 sudah bekerja membantu orang tuanya jualan koran. Halo yang mau beli koran, beli buah di kereta ya. Jadi dia kecil-kecil sudah cari uang untuk bantu keluarganya. Di sini kalian juga harus ya bantuin orang tua. Jangan tahu cuman habiskan uang. Mama jajan dong ya. Bantu bisa hemat-hemat ya. Jangan makan jajan terus ya. Tapi kita membantu orang tua mikirin ya. Makan sayur ya. Makan yang sudah disiapin ya. Oke, jadi Thomas Alva Edison dari kecil rajin ya. Selanjutnya waktu dia umur 23, dia menemukan mesin yang namanya telegraf ya. Kalau kalian tahu sekarang itu kayak printer, tahu nggak printer? Keluar ya, zaman dahulu tuh tulisan ya yang ditulis orang. Oh, dia bisa. Jadi dia umur 23, walaupun nggak sekolah di sekolah, dia sudah menemukan telegraf. Yang kedua, dia menemukan apa ya? Oh, ini mesin apa ya? Tahu nggak kalian? Ada yang tahu mesin apa ini? Fonograf itu apa sih? Nah, zaman dahulu, sekarang kita enak kan? Pencet YouTube tinggal keluar musik. Nah, ini adalah mesin merekam suara. Jadi dulu musik itu kalau kalian mau dengar musik, kalian harus lihat langsung orang yang nyanyi ya. Nggak ada kaset ya, nggak ada gitu. Jadi Thomas Alva Edison menemukan alat untuk merekam suara. Jadi bisa pas diputer-puter keluar suara. Pernah lihat kotak musik nggak? Diputer ting 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 ting. Nah, itu Thomas Alva Edison yang ketemukan. Yang ketiga, yang paling luar biasa, dia menemukan apa? Lampu ya. Tahu kalian? Dia coba terus-terusan ya sampai biar kita bisa ada lampu ya. Dia nggak sekali gagal saya nggak bisa deh, nggak jadi deh ya, kita jadi nggak ada lampu. Tapi dia mencoba berapa kali ya? Ada yang tahu nggak ya? Berapa kali ya Edison coba sampai lampunya berhasil? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau benar boleh makan, nanti tosnya boleh makan 4 piece deh. Ada yang tahu? Coba deh tebak. Natania, kira-kira Thomas Alva Edison tes berapa kali ya sampai ketemu lampu ini? 2000-an kali Jason. Natania? Ada 9.000 kali. Ada yang Irma, tahu nggak Irma? Berapa? 99. Dev berapa? 1000 kali ya. Oke. Adel 10 kali. Ganti kita. Berapa?
10 kali ya. Oke, nanti kita lihat apa An? Sampai uang dia habis. Iya benar ya, dia ngetes terus ya sampai uangnya habis ya. Makanya dia bantuan orang banyak banget ya, bantu dia untuk wah kita sama-sama nih ya cari cara untuk temukan lampu. Nanti Lause kasih jawabannya ya siapa yang benar ya. Oke, jadi umur 32 dia ketemu lampu yang bisa menyala lama. Jadi dia awal-awal tes, lampunya cuma nyala bentar mati ya. Jadi akhirnya dia menemukan lampu yang bisa menyala dengan waktu lama ya. Makanya lihat lampu lama nggak meledak ya. Dulu dia tes sekali meledak, tes sekali meledak. Jadi itu bahaya. Tapi dia tidak kecewa, dia coba terus ya. Oke, selanjutnya Lause. Ya, Thomas Alva Edison ini bilang dia sudah gagal berapa kali? 10.000 kali. Kalian di sini ada yang gagal 10.000 kali? Enggak ya, jangan sekali nggak bisa. Aku nggak bisa lah. Ini susah. Jangan seperti itu ya, kita belajar seperti Thomas Alva Edison. Dia bilang, saya nggak gagal 1 kali pun, tapi saya berhasil membuktikan bahwa ada 10.000 cara yang keliru, yang salah. Ketika saya telah mengetahui yang keliru, akhirnya saya temukan cara yang benar ya. Jadi kita harus punya sikap hati, harus tahu, coba lagi gitu. Kalau nggak bisa, coba lagi. Jangan bilang, nggak bisa lah. Bukan saya punya inilah keahlian gitu. Salah ya, kita harus coba ya. Nah selanjutnya, ya kita lihat ya. Thomas Alva Edison ini, dia tidak hanya ciptakan lampu. Banyak loh ya, kayak mic ini yang Lause pakai ini. Itu awalnya juga dari dia. Kayak baterai, kalian tahu? Baterai tahu nggak? Wah baterai, kalau kalian ada mainan mesti pasang baterai. Itu juga diciptakan sama si Thomas ini, sama film. Zaman dahulu film ya, yang foto-foto itu sama movie. Kalau kalian nonton film di XX1, itu ada proyektornya, itu juga dari Thomas Alva Edison. Wah jadi dia hebat sekali ya, dia ciptakan hampir 1.000 ya 093 benda-benda yang hak paten dia ya, jadi yang dia ciptakan. Wah siapa yang di sini mau seperti Thomas Alva Edison? Wah, kalau mau seperti dia harus apa sih? Rajin ya, jangan nggak bisa. Nggak mau deh, nggak mau coba. Harus coba terus ya. Oke, selanjutnya. Oke, Lause minta Wilson bacain, boleh nggak Wilson? Oke, jenius adalah 1% ya. Kalian pinter itu cuma 1% dari inspirasi. Dan kerja keras itu rajin itu berapa? 99% ya. Kalau kalian mau jadi orang hebat, mau jadi orang yang luar biasa, jangan cuma tahu otaknya pinter, cuma tahu pikir. Tapi harus belajar, harus rajin ya. Oke, selanjutnya Lause, kita catat ya. Apa saja yang bisa dipelajari dari Edison? Yang nomor 1, Dev apa? Rajin dan berusaha. Yang kedua, Adel apa Adel? Tidak mudah menyerah, dicatat ya. Yang ketiga, Kesya. Oke, konsentrasi dengan pekerjaannya ya. Kalian juga belajar konsentrasi. Jangan nanti lagi tulis, nanti main, lagi tulis nanti makan ya, lagi tulis PR nanti mau ke WC ya. Ayo konsentrasi. Yang keempat, Jason. Menyelesaikan tugasnya. Menyelesaikan tugasnya ya. Jadi jangan kerja setengah-setengah ya. Baru tulis nomor 1. Belum selesai udah pergi main ya. Selesaikan dulu ya. Yang kelima ya, yang kelima Lause minta Kathleen, apa Kathleen? Terus menjadi berkat dan berkarya. Oke, terus menjadi berkat dan berkarya ya. Jadi jangan saya udah nilainya 100 nih, ya udah nggak usah belajar, saya sudah pintar. Salah ya, ketika kita sudah mendapat keberhasilan, kita harus berusaha lagi ya, berkarya lagi, belajar lagi. Jangan
puas ya seperti Thomas. Oke, udah dicatat semuanya? Oke, Lause kasih waktu 10 detik. Sudah ya. Nah, nanti yang belum selesai ini nanti minta Lause kasih tahu ya. Masih ada apa lagi sih Lause? Nanti difotoin ya Lause, nanti anak-anak disuruh tulis ya. Oke, ayat hafalannya ya, nanti kita tulis lagi ya. Ayat hafalannya di Amsal pasal 2 ayat 6 ya. Oke, Lause minta Grace baca, bisa Grace baca. Karena Amsal 2 ayat 6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Oke ya, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Kalau kalian di sini merasa, aduh saya kurang pinter, kurang rajin. Yang minta hikmat itu dari siapa? Dari Tuhan ya. Dan dari mulut ya, mulut kita kalau mau ya, wah mulut kita menjadi berkat ya. Kita minta Tuhan yang kasih ya. Jadi kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Sekali lagi, 1, 2, 3. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi kalau kalian mau pintar, mau tidak hanya belajar saja, tapi kita berdoa minta Tuhan. Oke, sebelum ini Lause mau tanya, yang minggu lalu masih ingat gak hafal ayat hafalan minggu lalu? Yang Lause ajon, oke Wilson dulu, maju ya Wilson. Wilson maju ya. Amsal 12 ayat 24. Orang rajin memberi kekuasaan, tetapi orang malas mengakibatkan kerja paksa. Oke, kita beri tepuk tangan buat Wilson ya. Wilson dapat 1 kupon ya Lause. Oke, siapa lagi yang hafal minggu lalu punya? Orang rajin. Eren dulu, ayo. Ayo, Keke. Amsal 12 ayat 24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tapi tangan yang malas mengakibatkan kerja paksa. Oke, luar biasa. Siapa lagi? Ayo Malvin ya. Oh, Jason juga ya. Amsal 12 ayat 24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Oke, beri tepuk tangan Jason. Ayo ya. Lause dicatat ya, nanti dapat kupon mereka. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Oke, Jason. Anan dulu ya, nanti Keisha. Ayo, Anan. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Amsal 12 ayat 24. Oke, pinter. Keisha, ayo. Wah, bagus ya, kalian hafal loh. Amsal 12 ayat 24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Oke, masih ada Revan? Ayo cepat. Ya, siapa lagi? Ya. Amsal 12 ayat 24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tangan orang malas mengakibatkan kerja paksa. Amsal 12 ayat 24. Oke, luar biasa. Ada lagi? Ada lagi? Oh, sekarang yang Amsal 2 ayat 6 ini udah ada yang hafal belum ya? Yang tadi ini, yang tadi itu udah hafal belum ya? Yang Lause. Oh, yang tadi itu loh, yang barusan. Ada yang sudah hafal?
Apa ya? Karena Tuhanlah. Wilson, luar biasa. Oke, Wilson nanti dapat 2 ya Lause Desi kuponnya. Ditutup, jangan kasih lihat. Tutup. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat dan datang dari mulut pengetahuan dan kepandaian. Wah, Wilson hebat ya. Ada lagi yang mau coba? Oh, nanti ya di breakout room ya. Oke ya. Yuk, mari kita sama-sama saksikan video Thomas Alva Edison. Hai semuanya, kali ini kita akan membahas kisah yang akan menginspirasi kalian semua. Kisah ini tentang penemu paling produktif dalam sejarah manusia, yaitu Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison merupakan salah satu penemu yang paling memberikan kontribusi besar bagi dunia, berkat temuannya yaitu lampu pijar. Ia juga seorang pengusaha yang pertama kali memproduksi massal bola lampu temuannya. Thomas Alva Edison dilahirkan di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ayahnya bernama Samuel Outgate Edison dan ibunya bernama Nancy Matthew. Tahun 1854, orang tuanya pindah ke Port Huron, Michigan. Edison pun tumbuh besar di sana. Dianggap bodoh sewaktu kecil. Sewaktu kecil, Edison hanya sempat mengikuti sekolah selama 3 bulan. Gurunya memperingatkan Thomas Alva Edison kecil bahwa ia tidak bisa belajar di sekolah, sehingga akhirnya ibunya memutuskan untuk mengajar sendiri Edison di rumah. Kebetulan ibunya berprofesi sebagai guru. Hal ini dilakukan karena ketika di sekolah oleh gurunya, Thomas Alva Edison dianggap murid yang sering tertinggal, bodoh, dan ia dianggap sebagai murid yang tidak berbakat. Walaupun begitu, ibunya Nancy Matthew percaya bahwa Thomas Alva Edison bukanlah anak yang bodoh dan terbelakang. Keyakinan itulah yang membuat Thomas Alva Edison dikenal sebagai salah satu penemu terbesar dalam sejarah dan dikenang oleh dunia selamanya. Meskipun tidak sekolah, Edison kecil menunjukkan sifat ingin tahu yang mendalam dan selalu ingin mencoba. Sebelum mencapai usia sekolah, dia sudah membedah hewan-hewan, bukan untuk menyiksa hewan-hewan tersebut, tetapi murni didorong oleh rasa ingin tahunya yang besar. Thomas Alva Edison membuat telegraf. Pada usia 11 tahun, Thomas Alva Edison membangun lab kimia sederhana di ruang bawah tanah rumah ayahnya. Setahun kemudian dia berhasil membuat sebuah telegraf, yang meskipun bentuknya primitif tetapi bisa berfungsi. Tentu saja percobaan-percobaan yang dilakukannya membutuhkan biaya yang lumayan besar. Untuk memenuhi kebutuhannya itu, pada usia 12 tahun Edison bekerja sebagai penjual koran dan permen di atas kereta api yang beroperasi antara kota Port Huron dan Detroit. Agar waktu senggangnya di kereta api tidak terbuang percuma, Edison meminta izin kepada pihak perusahaan kereta api untuk membuat lab kecil di salah satu gerbong kereta apinya. Di sanalah ia melakukan percobaan dan membaca literatur ketika sedang tidak bertugas. Tahun 1861 terjadi perang saudara antara negara-negara bagian utara dan selatan. Topik ini menjadi perhatian orang-orang. Thomas Alva Edison melihat peluang ini dan membuat sebuah alat cetak tua seharga $12. Ia kemudian mencetak sendiri korannya yang diberi nama Weekly Herald. Koran ini adalah koran pertama yang dicetak di atas kereta api dan lumayan laku terjual. Uplannya mencapai 400 sehari. Dalam biografi Thomas Alva Edison, pada masa ini Edison hampir kehilangan pendengarannya akibat kecelakaan. Tetapi dia tidak menganggapnya sebagai cacat, malah menganggapnya sebagai keuntungan. Karena ia banyak memiliki waktu untuk berpikir daripada untuk mendengar pembicaraan omong kosong. Tahun 1868, Edison mendapat pekerjaan sebagai operator telegraf di Boston. Seluruh waktu luangnya dihabiskan untuk melakukan percobaan-percobaan teknik. Tahun ini pula ia menemukan sistem intercom elektrik. Ribuan kali percobaan sebelum berhasil. Pada tahun 1877, ia menyibukkan diri dengan masalah yang pada waktu itu menjadi perhatian banyak peneliti, yaitu lampu pijar. Edison menyadari betapa pentingnya sumber cahaya semacam itu bagi kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, Edison mencurahkan seluruh tenaga dan waktunya serta menghabiskan uang sebanyak $40.000 yang didapat dari hasil menjual penemuannya ke perusahaan-perusahaan. Dan dalam kurun waktu 2 tahun, ia melakukan percobaan membuat lampu pijar. Persoalannya ialah bagaimana menemukan bahan yang bisa berpijar ketika dialirin arus listrik tetapi tidak terbakar. Total ada sekitar 6.000 bahan yang dicobanya. Melalui usaha keras Edison, akhirnya pada tanggal 21 Oktober 1879 lahirnya lampu pijar listrik pertama yang mampu menyala selama 40 jam. Penemuan lain selain lampu. Dalam biografi Thomas Alva Edison, diketahui bahwa ia mendapat hak paten pertamanya untuk alat electric vote recorder, tetapi tidak ada yang tertarik untuk membelinya, sehingga ia beralih ke penemuan yang bersifat komersial.
Penemuan pertamanya yang bersifat komersial adalah pengembangan stock ticker. Edison menjual penemuannya ke sebuah perusahaan dan mendapat uang sebesar $40.000. Uang ini digunakan oleh Edison untuk membuka perusahaan dan lab di Menlo Park, New Jersey. Di lab inilah ia menelurkan berbagai penemuan yang kemudian mengubah pola hidup sebagian besar orang-orang di dunia. Tahun 1877, ia juga menemukan fonograf. Masih banyak lagi hasil penemuan Edison yang bermanfaat. Secara keseluruhan, Edison telah menghasilkan 1039 hak paten. Penemuannya yang jarang disebutkan antara lain telegraf cetak, pulpen elektrik, proses penambangan magnetik, torpedo listrik, karet sintetis, baterai alkalin, pengaduk semen, mikrofon, transistor telepon, dan proyektor gambar bergerak. Thomas Edison juga berjasa dalam bidang perfilman. Ia menggabungkan film fotografi yang telah dikembangkan George Eastman menjadi industri film yang menghasilkan jutaan dolar, seperti saat ini. Dia pun membuat Black Maria, suatu studio film bergerak yang dibangun pada jalur berputar. Melewati tahun 1920-an, kesehatannya kian memburuk dan beliau meninggal pada tanggal 18 Oktober 1931 pada usia 84 tahun. Wah, sudah lihat kan cerita Thomas Alva Edison itu dia sangat luar biasa. Sebentar lagi kita akan eksperimen ya. Ayo kita sama-sama siap-siap lihat ya. Ayo kita mulai eksperimennya ya. Oh, Lause mau tanya, di sini yang sering cuci tangan siapa? Wah, semuanya sering cuci tangan ya. Tapi kalian tahu nggak kenapa mesti cuci tangan sih? Biar kumannya hilang ya. Iya, kenapa? Kalian pernah lihat kuman gak sih? Lihat di mana kalian? Oh, lihat di sini ya. Nah, Lause mau kasih kalian lihat kuman yang sebenarnya itu seperti apa ya. Tapi Lause mau minta bantuan kalian nih di sini ya. Nah, di sini tangan Lause udah pakai sarung tangan, jadi nggak kena tangan Lause ya, steril. Lause akan pakai ya, ini. Pakai apa ini? Roti ya, untuk kasih kalian lihat kuman-kuman ini ada di mana. Tapi Lause mau minta tolong ya, untuk yang pertama cuci tangan menggunakan sabun cuci tangan. Lause udah siapin di WC 1 orang. Tapi habis itu di lap ya, habis itu kemari ya. Siapa yang Adel ya, Adel. Oke, Adel di WC Lause udah siapin cuci tangan yang bersih, lap sampai kering, langsung ke depan. Jangan pegang yang lain ya. Oke, kita minta Adel. Nah, yang kedua cuci tangan menggunakan hand sanitizer. Aaron. Oke, Aaron cuci tangan. Di sini ada hand sanitizer. Aaron di sini ya. Aaron di sini. Oke, ya. Jadi Lause akan kasih lihat kalian. Kenapa kita mesti cuci tangan? Kumannya ada di mana? Kita lihat ya. Nah, Aaron akan menempelkan tangannya ke atas roti yang tadi sudah dipakein hand sanitizer ya. Oke, Aaron tadi udah pakai? Udah ya. Nah, sudah. Sekarang Lause mau masukkan rotinya ke dalam plastik. Nanti kita akan lihat ya. Jadi di dalam ini adalah tangan Aaron pakai hand sanitizer. Bersih nggak ya kalau pakai hand sanitizer? Tunggu ya. Lause mungkin boleh minta tolong bantuin ya. Nggak apa-apa. Ini jangan salah ya. Nanti tolong Nah, nanti Lause akan tempel ya tangan. Di sini mencuci dengan hand sanitizer tangan Aaron ya. Nanti ditempelkan di sini ya Lause. Pakai ini. Oke, sekarang Adel ya. Adel udah cuci tangan pakai sabun nih ya. Oke, sekarang tempelkan tangan Adel ke rotinya. Oke, good. Jangan salah ya. Nah, yang ketiga Lause mau minta cuci tangan dengan alkohol. Ini yang alkohol. Siapa yang mau minta? Oh, Kathleen. Ayo Kathleen ya. Kathleen, sini.
Tolong ya, Lause boleh. Yang ini sayang, alkohol dibuka. Ya. Oke, Kathleen pakai alkohol ya. Kathleen pakai alkohol. Di sini ya. Kathleen, alkohol. Nah, ini Kathleen punya ya. Oke, kalian boleh duduk ya. Sekarang sudah 3 nih ya. Kita lihat ya nanti tangan siapa yang paling bersih ya. Oke, sekarang Lause mau yang selanjutnya ya. Tangan yang tidak dicuci ya tadi. Siapa yang belum cuci tangan ya? Oke, Dev ya, boleh. Oke, Dev akan tangan Dev yang tidak dicuci ya. Tangan Dev yang tidak dicuci. Oke, Dev, ayo. Taruh tanganmu di atas roti. Ya, nanti kalian cuci tangan sendiri ya. Ini nggak dicuci loh. Ya. Oke, Lause minta satu lagi deh tangan yang tidak dicuci. Kensio ya, Kensio sini. Kensio. Kenzio tangan yang nggak dicuci ditempel ya, nanti cuci tangan ya. Oh ya nggak apa-apa gepeng ya. Sudah, Lause jangan salah ya. Oh tangan Kenzio. Nah sekarang pensil siapa atau pen siapa boleh pinjem Lause? Ya, Lause mau coba lihat ada nggak ya kumannya di dalam. Oke, boleh silakan. Jalvan ya, Malvin ya, sini. Lihat situ ya. Ini ada nih. Sekarang kamu taruh pen kamu di atas roti. Kita nggak makan kok ya. Terus digini pegangin ya, biar ya. Nggak apa-apa ya, nanti pennya lap sendiri ya. Oke, ini pennya Malvin ya. Jalvan, sorry. Ya, sudah. Ini pennya Jalvan ya. Nah, siapa yang bawa uang persembahan nih? Lause mau nih uangnya. Karin ya? Karin ada uang? Mana uang? Harus ada uang. Uang. Lause mau siapa yang punya uang nih? Uang persembahan. Ada nggak? Wilson ya? Wilson ada uang? Oke, Wilson boleh. Uangnya mana ya? Sekarang Wilson akan menempelkan uangnya ke atas ini ya, rotinya. Dibuka. Terus ditempelin. Ya, ditempelin ya. Ya, oke. Sudah, kita lihat ya. Nah, sekarang yang bawa handphone. Gantian ya, yang punya. Natania ya, Natania. Oh, Natania ada handphonenya ya. Ya gantian ya, nggak apa-apa kalau hari ini nggak ada kesempatan nggak apa-apa ya. Nah, Natania rela ya, handphonenya kena ke ini ya. Oke, ditempelin Natania ya. Ya, depan belakang boleh ya. Kayaknya nggak kena. Yang belakang juga boleh, nih. Oke, ini yang kena handphone ya. Nah, nanti Lause akan tempelkan ke sini ya. Nah, karena kumannya tidak langsung kelihatan, minggu depan kalian harus datang ya. Baru bisa lihat kuman siapa yang paling kotor, oke? Ya, jadi eksperimen ini kalian harus tahu kenapa pentingnya cuci tangan ya. Nah, nanti kita akan membuat roti tawar dengan topping. Ingat kalian harus pakai sarung tangan ya. Cuci tangan dulu ya. Pakai sarung tangan ya. Terus ingat
ya, yang bersih ya, pakai capitan, jangan pakai tangan. Karena kalian akan lihat minggu depan tangan kalian akan keluar apa. Ya, oke? Bisa ya? Oke, ayo kita siap-siap ya. Kita mau bagi kelas ya, mau pengumuman. Nanti Lausa akan tempelkan di sini. Minggu depan kita akan lihat apa yang akan terjadi, kumannya akan keluar ya. Oke ya, sebentar kita akan pengumuman, siap-siap ya. Halo semuanya. Pertama kita berikan tepuk tangan untuk Lausa Xiaofei yang sudah memberikan demonstrasi kepada kita. Kita tunggu hasilnya minggu depan. Dan sebelum itu Lausa juga ingatkan, kita harus rajin mencuci tangan supaya tangan kita bersih. Dan sebelum itu kita akan belajar memberikan persembahan kepada Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa. Ada yang mau temenin Lausa di sini? Ada yang mau temenin? Aku minta tolong, siapa ya? Kesia ya? Ya Kay, boleh Kay. Ya udah Kesia juga ikutan, Amel Kesia. Lausa mau minta tolong untuk Kesia, mau bantu berdoa persembahan? Ya teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sampai saat ini. Kami masih ada sampai saat ini semua berkat-Mu. Tuhan, sebentar lagi anak-anak-Mu ingin memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami bisa memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Thank you Kesia. Thank you Amel. Boleh tolong bantu Amel? Ya, thank you ya. Oke. Dan Lausa juga mengingatkan kepada semua anak-anak setiap minggu, jangan lupa bawa Alkitab, bawa buku catatan dan bolpen. Karena kita mencatat firman Tuhan, kita mencatat apa yang kita pelajari pada hari ini. Dan Lausa juga mengingatkan untuk yang masih memiliki poin, boleh ditukarkan. Karena poinnya akan menjadi 0 di bulan depan, jadi kita masih punya 3 minggu lagi untuk tukar poin. Jadi tolong ditukarkan poinnya supaya kalian berhak untuk itu. Dan untuk bulan depan, kita menggunakan sistem baru, kita sistem kupon. Untuk setiap hal-hal yang kalian lakukan, seperti hadir onsite dan membawa buku catatan dan Alkitab, kalian akan mendapatkan 1 poin, dan sisanya lain bisa dilihat di sini. Dan jangan lupa, setiap bulan kita punya mission. Bilang sama-sama sama Lausa, mission. Mission, ya betul. Dan ini adalah kertas misi yang kalian harus lakukan di sini. Nanti di akhir bulan boleh dikasih ditanda tangan orang tua dan dikasih ke Lausa. Oke. Next. Dan di bulan depan, ada yang lihat ini? Ada apa di sini? Ada yang bisa baca? Presentation competition, betul sekali. Bulan depan kita akan melakukan lomba presentasi, kompetisi presentasi. Bilang kanan kirinya, wah. Pada tanggal 30 Oktober. Ketentuannya seperti apa sih? Yuk kita lihat yuk ketentuannya. Ketentuannya, presentasinya adalah kita memperkenalkan Alkitab, tokoh dunia atau fauna. Lalu kalian akan diminta untuk membuat PPT atau presentasi pada tanggal 30 Oktober. Waktu presentasi tidak lebih dari 5 menit. Jadi jangan lama-lama ya. Kita belajar menyampaikan sesuatu secara singkat, jelas, padat, dan hanya waktu tempo yang cepat. Lalu boleh dibantu oleh orang tua atau membuat sendiri. Dan juga pendaftarannya paling lambat minggu depan. Tanggal 22 Oktober kepada Lausa Xiaofei atau Lausa Demia. Jadi ikutan ya. Dan pengumpulan PPT atau PowerPoint paling lambat pada tanggal 27 Oktober. Bisa ke email ke Lausa Xiaofei, alamat emailnya ada di sini. Oke. Dan kami juga untuk minggu depan ada acara Do DIY Craft. Kita akan membuat prakarya di sini pada tanggal 23 Oktober. Dan kami mengundang untuk hadir karena pasti acaranya akan seru banget. Dan kami juga mengucapkan see you next week. Tuhan memberkati. Dadah.